Be proactive person. Pernah nggak lo punya temen yang dikit-dikit ngeluh, ih panas hari ini, padahal kan gue mau keluar katanya. Ih hujan terus, padahal kan gue mau jalan-jalan. Tahu nggak masalahnya di mana? Itu temen lo fokus ke hal yang dia nggak bisa kontrol. Panas, hujan itu kan di luar kontrol kita semua. Kita sering banget, sadar ataupun gak sadar, ngeluh sesuatu yang di luar kendali kita. Hasilnya gak ada. Ya karena emang itu di luar kendali kita. Kita akhirnya cuma buang energi, ngabisin waktu, dan ngelakuin sesuatu yang value-nya nol. Beda banget sama orang yang proaktif. Contohnya, pedagang makanan yang bukan yang ngeluh karena barang dagangan gak dibeli sama orang, dia malah fokus memperbaiki barang dagangan dia, pelayanan dia, keramahan dia, karena dia tahu itu yang bisa dia kontrol. Dia gak bisa kontrol tuh konsumen mau suka atau enggak ke barang dagangan dia, tapi dia bisa banget kontrol dia punya barang dagangan kualitasnya gimana, keramahan dia gimana, senyum dia gimana dalam melayani pelanggan. Jadi be proactive person. Cari tahu mau dikenang sebagai apa kalau kita udah mati nanti. Jadi ada salah satu cara ampuh banget kalau kita pengen memperbaiki gimana cara kita hidup hari ini. Caranya adalah mau dikenang sebagai apa kita nanti kalau udah mati. Apakah kita mau dikenang sebagai seorang bapak yang pemarah oleh anak-anaknya, dikenang sebagai pekerja pemalas, tidak kontributif oleh kantornya, atau sebaliknya, kita mau dikenang sebagai seorang ayah yang penyayang oleh anak-anak kita, suami terbaik oleh istri kita. Kalau kita mau dikenang sebagai seorang ayah yang penyayang misalnya, maka hari ini nih kita harus lebih bisa menciptakan momen-momen berharga yang dapat dikenang oleh anak-anak. Mampu menahan emosi dan bersikap sabar dalam menghadapi tantangan dan kesalahan anak-anak. Memahami kebutuhan dan perasaan anak-anak serta memberikan respon yang tepat. Dengan tahu mau dikenang sebagai siapa ketika kita mati nanti, kita akan tahu tuh apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi mau dikenang sebagai apa kita nanti kalau udah mati? Yang pentingnya apa? Waktunya habisnya kemana? Tahu nggak? Salah satu yang error dalam hidup kita adalah kita tahu banget sebenarnya apa yang penting di hidup kita dan apa yang nggak terlalu penting. Tapi kita ngabisin waktu, energi di hal yang malah nggak penting. Kita tahu kesehatan itu penting, kita juga tahu keluarga itu penting banget. Sebaliknya, kita juga ngerti sebenarnya kalau HP, sosmed itu nggak penting-penting amat. Tapi kenyataannya kita lebih banyak habisin waktu di mana? Di sosmed, di HP. Harta kita yang paling berharga yang namanya waktu dihabiskan bukan untuk hal paling berharga di hidup kita yang gak nyambung gitu. Jadi mulai sekarang, yuk habiskan lebih banyak waktu untuk kesehatan, untuk keluarga kita, agar kita bisa lebih lama hidup dengan istri tercinta, bisa membersamai lebih lama anak-anak kita. Habiskan waktu dan energi lebih banyak untuk keluarga, karena mereka membutuhkan kehadiran kita. Dan rasakan dampak luar biasa dari menghabiskan waktu dan energi di hal-hal yang lebih penting. Win-win solution. Situ menang, gue menang. Kadang nih ya, orang mikir kalau untuk menang itu selalu ada pihak yang harus kalah. Ya bener sih, tapi gak selamanya. Ada beberapa momen di mana kita bisa menciptakan sesuatu yang win-win, sama-sama menang. Apakah seorang suami yang mengalah terhadap istrinya dikatakan pihak yang kalah? Dan istri pihak yang menang? Enggak. Mereka berdua sama-sama menang dalam mempertahankan rumah tangganya. Apakah seorang bapak yang menuruti kemauan anaknya adalah seorang bapak yang sedang kalah? Tidak.
Keduanya menang dan berhasil menjadi bapak dan anak yang saling mencintai dan menyayangi. Banyak sekali dan akan lebih banyak lagi momen dimana kita akhirnya sadar, untuk berhasil tidak mesti membuat orang lain gagal. Untuk menang tidak harus ada yang kalah. Win-win solution. Semua orang harus ngerti gue. Bodo amat lah orang lain kayak gimana, gue gak mau tahu. Jangan. Coba kita cobain satu hal yang luar biasa ini. Mengerti orang lain dulu, baru giliran kita dimengerti. Ya memang basicnya manusia pengen dimengerti ya. Apapun situasinya, kita pengen orang lain ngertiin kita. Tolong dong, gue lagi capek, gue lagi gak mood. Padahal yang harus kita lakukan adalah mengerti dulu orang lain. Ya berat sih, tapi ini bisa banget kita coba kalau kita mau berkembang. Bos-bos yang bener itu adalah bos yang dengerin dulu, ngertiin dulu apa yang dikerjain bawahan. Baru dia bisa menjudge bawahannya. Bukan asal ngomong aja tanpa tahu tantangan macam apa yang dihadapi sama bawahan. Salah satu skill yang bisa kita tingkatin buat ngertiin orang lain lebih baik adalah listening skills. Mendengarkan dengan seksama. Skill mendengarkan. Fokus kalau ada yang lagi ngomong. Jangan sambil main HP misalnya. Tunjukin gesture yang kalau lo emang dengerin dia gitu. Angguk-angguk, senyum. Kasih feedback tipis-tipis. Jangan bengong aja. Tapi hati-hati ya, biar dia kelar dulu ngomongnya. Jangan disela-sela juga, nyela juga gitu ya. Kasih respon yang pas. Jangan lebay, nanti kelihatan gak tulus gitu. Jangan juga menjatuhkan, karena basicnya gak ada orang yang suka dikritik. Yuk belajar mendengarkan untuk lebih mengerti orang lain. Sinergi. Tahu nggak kenapa ada perusahaan yang pemodalnya 2 orang? Ya karena kalau di jalan sendiri, si A nggak bisa bikin perusahaan, si B nggak bisa bikin perusahaan. Karena kadang ada tuh modal minimum yang harus tersedia gitu. Jadi si A dan B ini bersatu, bersinergi biar bisa bangun perusahaan. Daripada sama-sama nggak bisa kan? Dalam banyak hal juga kita akan ketemu nih hal-hal kayak gini. Situasi dimana satu-satu caranya agar kita sukses adalah dengan bersinergi dengan orang lain. Ada patah bagus banget yang bilang kayak gini. Kalau lo mau jalan cepat, lo bisa jalan sendiri. Tapi kalau lo mau jalan jauh, lo harus jalan bareng-bareng. Tahu nggak ajaibnya sinergi? Sinergi ini bikin kita ngerti kalau perbedaan itu lebih condong ke peluang dibanding masalah. Perbedaan itu artinya kita punya peluang untuk punya skills yang lebih kaya. Ini bisa, itu bisa, karena kita kerjasama sama orang lain. Si A jago accounting, si B jago manajemen. Sinergi juga akan membuat kita lebih open minded. Sinergi akan membuat kita terbiasa memiliki jiwa win-win solution. Sinergi akan melatih bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Sinergi akan mengajarkan arti kepercayaan, trust. Yuk bersinergi untuk menjadi lebih besar lagi. Asah diri. Tahu nggak salah satu yang bikin pegal nih, kalau lagi motong daging, pisaunya nggak tajam. Aduh lama, capek, pegel. Jadi jangan lupa tuh, asah pisaunya biar nanti kalau motong daging bisa lebih mudah, bisa lebih cepat, biar nggak terlalu capek. Nah sama dengan hidup kita ini hari ini terasa berat. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita nggak pernah asah diri kita, fisik, emosional, mental, dan spiritual. Asah fisik, istirahat yang cukup, makan yang seimbang nutrisinya, dan dikit-dikit olahraga atau workout. Fisik yang gak sehat bikin kerja gak fokus, mikir berat, apalagi kalau harus kerja di bawah tekanan, tipes yang ada. Asah emosi, hari ini salah satu penyakit terberat adalah mental health, burnout, generasi cemas katanya. Latih emosional kita dengan memiliki hubungan yang baik, bisa dengan teman, pasangan, anak, orang tua, tetangga, real relationship. Jangan sosmed aja yang penuh dengan kepalsuan. Asah mental kita bisa diasah dengan perbanyak baca buku, cari petualangan baru, biar diri kita makin berkembang. Spiritual, kita bisa coba perbanyak meditasi, tahajud. Cara-cara apa saja yang bisa bikin kita lebih dekat, lebih connect sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asah diri.